Meskipun Chen Ping kalah jumlah dengan orang-orang ini, belum lagi beberapa dari mereka. Tapi Chen Ping tahu bahwa itu dia masih memiliki gerakan membunuh. Menelan binatang surgawi, unicorn api kecil, busur Raja Dewa, dan lonceng bermotif naga. Dan aku tahu Raja Iblis Awan Merah di laut. Ini semua adalah gerakan membunuh Chen Ping. Boom! Semua kekuatan di dalam Chen Ping mulai menyapu dari dalam keluar. Pada saat ini, napas Chen Ping mulai meroket. Menghadapi para biarawan dari peringkat keempat di alam Mahayana, Chen Ping tidak berani memandang rendah dirinya dengan cara apapun, apalagi bahwa itu ada lebih dari satu orang lain. Ketika nafas di tubuh Chen Ping melonjak ke tingkat yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitarnya mulai berputar. Cucu tua itu menatap Chen Ping dan sedikit mengerutkan kening, ini tidak bisa menjadi nafas yang bisa keluar dari alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Anak ini benar-benar memiliki sesuatu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lao Sun mengambil langkah maju, lalu mengangkat tangannya dan menekannya. Ada celah hampir alam besar. Bahkan jika Chen Ping berperilaku mengerikan, Lao Sun tidak akan takut. Boom! Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala Chen Ping terbelah, dan telapak tangan besar menepuknya. Telapak tangan ini membuat kekosongan yang terpelintir hampir runtuh. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan, mata Chen Ping melintas tajam, pedang pembunuh naga di tangannya melambai, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit. Jian Mang mengikuti telapak tangan yang menakutkan dan merobeknya menjadi beberapa bagian seketika. Chen Ping sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa itu pukulan dari tingkat keempat alam Mahayana akan dipatahkan dengan mudah. Bukankah seharusnya ini masalahnya? Tapi sama seperti Chen Ping tercengang, perasaan berbahaya tiba-tiba melanda, dan kemudian murid Chen Ping menyusut, dan sosok langsung datang kepadanya. Halaman utama rak buku saya membaca catatan. Kemudian pukulan datang ke arah wajah Chen Ping. Tidak ada gerakan dalam pukulan ini, tetapi hanya kekuatan sederhana dan bersahaja dari jalan. Mata Chen Ping meringkuk dan dia tidak mundur, karena dia tahu bahwa itu bahkan jika dia mundur saat ini, dia tidak bisa bersembunyi sama sekali dan hanya bisa berjuang keras. Pria pemberani menang ketika mereka bertemu di jalan sempit. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping menusuknya keluar dengan satu pedang. Bang! Chen Ping hanya merasakan cahaya tubuhnya dan langsung tersingkir oleh kekuatan besar. Namun, sementara tubuhnya terbang keluar, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping memegang bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyegel semua jalan. Lao Sun mengabaikan bunga pedang yang dipegang oleh Chen Ping dan bergegas menuju Chen Ping lagi. Bang bang bang, pedang dan bunga menghantam cucu tua itu, tetapi mereka tidak menyebabkan dia terluka, dan mereka tidak bisa menghentikan bentuk tubuh cucu tua itu sama sekali. Melihat Lao Sun di depannya, roh pedang melonjak di tubuh Chen Ping, dan pedang pemenggal kepala naga mengeluarkan nyanyian naga, menyodorkan langsung ke dada Lao Sun. Tapi cucu tua itu tidak menghindar dan membiarkan pedang pembunuh naga menusuk tubuhnya. Klang! Tubuh Lao Sun sedikit gemetar, dan kemudian aura yang menakutkan bergetar, dan pedang pembunuh naga itu beberapa inci dari dada Lao Sun, tetapi tidak ada cara untuk bergerak maju. Chen Ping mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Pedang pembunuh naga di tangannya terus digunakan dengan keras, sehingga tidak mungkin untuk menembus tubuh Lao Sun. Ini membuat wajah Chen Ping sangat sulit untuk dilihat. Anda tidak dapat menyakiti saya. Petik 2. Lao Sun mencibir, dan kemudian meninju pedang pembunuh naga Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping buru-buru mengumpulkan pedangnya dan mundur. Pedang pembunuh naga masih memiliki kekurangan, dan pedang roh Bel Li belum pulih. Jika pedang pembunuh naga dihancurkan oleh cucu tua ini, pedang roh Bel Li akan menghilang selamanya. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk merusak pedang pembunuh naga,
jadi dia hanya bisa mundur dengan pedangnya dan menjauhkan diri dari cucu tua itu. Chen Ping menatap Lao Sun di depannya dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini terus menjadi kuat dan tubuhnya juga sangat kuat. Tampaknya tubuh orang ini telah marah berkali-kali. Saya ingin melihat apakah tubuh fisik Anda kuat atau tubuh fisik saya kuat. Petik 2. Chen Ping benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dimulai. Sisik emas mulai menutupi seluruh tubuh Chen Ping, seperti baju besi emas. Ketika Lao Sun melihat bahwa Chen Ping telah menyingkirkan pedang pembunuh naga dan ingin bersaing dengannya secara fisik, dia tidak bisa tidak mencibir dan berkata, "Anak laki-laki, saya telah berjuang keras dalam daging untuk bertahan hidup dari kesengsaraan. Anda dan saya seperti bermain pedang besar di depan Guan Gong." Petik 2. Wajah Lao Sun penuh dengan penghinaan, dan kemudian dia melangkah keluar, dan seluruh bumi gemetar. Pukulan meteor. Petik 2. Lao Sun kemudian meninju keluar lagi, tapi pukulan ini memiliki bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bayangan tinju tampak seperti bintang jatuh yang langsung menuju Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mengertakkan giginya erat-erat, dan kakinya tertanam dalam di tanah. Boom! Tinju seperti bintang jatuh menghantam tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping mundur dengan cepat, meninggalkan 2 jurang yang dalam di tanah. Pada saat ini, Lao Sun tiba-tiba menghilang, dan teknik berkedip muncul di depan Chen Ping. Pukulan lain dilemparkan keluar. Pukulan ini seperti menjalankan guntur dan bergelombang, dan lubang hitam dilemparkan keluar dari kehampaan. Tidak ada rasa takut di mata Chen Ping, hanya rasa perang yang kuat. Seng Buang Kuan. Chen Ping mengepalkan tangan kanannya, meledak dengan cahaya keemasan, dan kemudian mengayunkannya keluar. Bang! Pukulan ini terlempar keluar, dan kedua tinju itu saling cocok, langsung memicu badai. Meskipun turbulensi yang muncul dalam kehampaan hanya lewat dalam sekejap, seluruh kehampaan terus bergetar. Tubuh Lao Sun mundur dengan cepat dan berhenti setelah mundur selama ratusan meter, sementara Chen Ping terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam puluhan meter. Lao Sun sedikit mengerutkan kening, dan penghinaannya terhadap Chen Ping sedikit berkurang di matanya. Pemimpin Sekte Zhou, Lao Chao dan yang lainnya selalu memblokir rute pelarian Chen Ping. Ketika mereka melihat adegan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama Tian Luo dan Tian Xia. Meskipun mereka berdua adalah kekuatan kelas 2 di alam Mahayana, tergantung pada pertempuran sekarang, jika mereka berdua menghadapi Chen Ping dengan pukulan sekarang, mereka pasti akan tersingkir. Chen Ping mengambil napas dalam-dalam, dan tubuhnya terbang keluar dari puluhan meter lubang. Meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak rusak, dan dia juga memiliki tinju cahaya suci, celah di alam ini benar-benar terlalu besar. Meskipun Chen Ping adalah naga emas, tubuh sejati, bakat luar biasa, tetapi saya masih merasakan celah pada saat ini. Chen Ping menggerakkan tubuhnya yang menyakitkan, dan setiap sendi tampaknya telah hancur. Jika tidak ada tubuh emas yang tidak merusak seperti itu, ditambah dengan tempar fisik yang bisa dia lakukan, Chen Ping mungkin baru saja berubah menjadi daging bubur dengan pukulan itu. Alam Mahayana tingkat keempat, benar saja, mengagumkan. Meskipun aku bisa bertarung di luar levelku, bagaimanapun juga ada batasnya. Chen Ping menatap cucu tua itu, matanya menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia harus menunjukkan beberapa kartu truf. Pada saat ini, wajah Lao Sun juga menjadi hikmat. Dari ejekan di awal hingga kehikmatan sekarang, Chen Ping menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat musuh melihatnya sedikit. Anak ini tidak boleh ditinggalkan, jika tidak, itu pasti akan menjadi masalah serius bagi Demon Ceiling Alliance. Petik 2. Lao Sun menyipitkan matanya, lalu mengambil satu langkah keluar, dan tubuhnya menghilang seketika.
Ketika Chen Ping melihat ini, kekuatan aneh tiba-tiba pecah di tubuhnya. Di kejauhan, tubuh Lao Sun seperti kilat, langsung menuju Chen Ping. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir memecahkan batasan ruang dan waktu. Kecepatan semacam ini mungkin sama dengan tingkat keempat alam Mahayana, dan sulit untuk menghindari dan memblokirnya. Mata Chen Ping melebar dan dia menatap langsung ke cucu tua itu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di seluruh kekosongan. Sebuah kekuatan aneh menyelimuti kekosongan selama puluhan mil. Tubuh Lao Sun yang seperti kilat tiba-tiba merasa terpenjara, dan gerakannya menjadi lambat. Kecepatan yang awalnya tidak terlihat dengan mata telanjang dapat dilihat dengan jelas pada saat ini. Lao Sun mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan wajah yang luar biasa. Tapi Chen Ping sudah bersembunyi di samping saat ini, dan tubuh Lao Sun melewati Chen Ping. Pukulan ini sebenarnya dihindari oleh Chen Ping. "Nak, apa yang baru saja kamu lakukan?" Petik 2. Lao Sun bertanya pada Chen Ping dengan bingung. Chen Ping menyeringai dan berkata dengan sangat jijik, "Tidak ada hubungannya, hanya saja kecepatan Anda terlalu lambat, dan saya akan tertidur perlahan." Petik 2. Anda, Lao Sun sangat marah dan bergegas menuju Chen Ping lagi. Kali ini, tubuh Lao Sun benar-benar pecah langsung ke kekosongan, seolah-olah telah mencapai Chen Ping dalam sekejap. Tapi tepat ketika Lao Sun hendak meninju Chen Ping, kekuatan aneh tiba-tiba menyapu dia lagi, membungkus tubuhnya dan memperlambat gerakannya. Dia menatap Chen Ping tanpa daya dan bersembunyi di depannya dengan wajah sarkastik. "Saya tidak percaya." Lao Sun akan kesal. Tanpa berhenti sama sekali, dia berbalik dan meninju lagi, dan sosok muncul satu demi satu. Cucu tua ini berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Chen Ping. Tidak peduli di mana Chen Ping bersembunyi, dia sepertinya diselimuti tinju Lao Sun. Melihat ini, Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya. Kekuatan aneh di tubuhnya meledak lagi, dan kemudian dia terus maju bukannya mundur, dan benar-benar melewati Lao Sun lagi. Di antara tokoh-tokoh yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping benar-benar menemukan cacat dan mudah bersembunyi. Meskipun dia lolos dari serangan Lao Sun, wajah Chen Ping juga menjadi pucat. Apa yang baru saja dilakukan Chen Ping adalah asal waktu. Dia dapat mengontrol waktu dalam rentang tertentu, tetapi asal waktu terlalu hilang, dan Chen Ping tidak dapat melakukannya satu demi satu. Lao Sun, anak ini mengontrol asal waktu, Anda harus berhati-hati. Pada saat ini, Lao Chao berteriak dan mengingatkan Lao Sun. Asal waktu. Petik 2. Lao Sun tampak terkejut dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. "Anda? Bagaimana mungkin Anda, seorang biksu kelas 7 yang telah melintasi alam kesengsaraan, mengendalikan asal-usul waktu? Sungguh luar biasa." Petik 2. Lao Sun tidak percaya bahwa itu seorang biksu muda yang selamat dari kesengsaraan bisa mengendalikan asal-usul waktu. Anda harus tahu bahwa itu para biksu Mahayana mungkin tidak dapat mengendalikan asal-usul waktu, tetapi Chen Ping hanyalah orang yang dapat bertahan dari kesengsaraan. Baru saja Chen Ping telah mengerahkan kekuatan waktu aslinya 3 kali berturut-turut, yang sungguh luar biasa. Ada begitu banyak hal luar biasa, saya masih memiliki banyak cara yang tidak berguna, jika tidak, Anda akan menjadi mayat. Petik 2. Chen Ping berpura-pura santai dan berkata. Bahkan, Chen Ping hanya menakut-nakuti cucu tua. Sekarang dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan asli waktu. Akan lebih baik jika Anda bisa menakut-nakuti orang ini. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia masih akan membuat cucu tua ini merasa ketakutan. Dengan cara ini, Chen Ping masih bisa memiliki keuntungan psikologis saat bertarung. Siapa yang kamu takuti? Bahkan jika Anda memiliki asal waktu, jika saya membunuh Anda, saya akan ditangkap. Petik 2.
Lao Sun tidak tertipu sama sekali, dan sekali lagi berubah menjadi Streamer dan menghilang. Melihat ini, Chen Ping tidak berani memiliki ilusi apapun. Pedang pembunuh naga dikorbankan lagi. Dengan kristal naga berkedip di dadanya, cahaya emas meledak di belakang Chen Ping, dan kemudian naga emas perlahan muncul. Chen Ping dipotong dengan satu pedang, dikelilingi oleh naga emas, dan mengeluarkan semburan nyanyian naga. Bahkan kristal naga Chen Biking di tubuh Chen Ping benar-benar memancarkan cahaya berdarah, dan bayangan naga biru melayang di atas kepala Chen Ping. Melihat adegan ini, Master Sekte Zhou dan yang lainnya langsung bodoh. Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa keluar dari dua aroma naga? Petik 2. Sialan, meskipun anak ini berdarah naga, tidak mungkin dua jenis energi naga pecah. Petik 2. Master Sekte Zhou dan Lao Chao semuanya terkejut. Tidak, Chen Ping lahir dari perkawinan Jin Long dan King Long, bukan. Petik 2. Tian Luo menjelaskan dengan terkejut. Begitu Tian Luo selesai berbicara, dia langsung menatapnya dengan tiga mata konyol. Master Sekte Zhou, Lao Chao masih memiliki roh jahat itu. Mereka bertiga menatap Tian Luo sama seperti mereka menatap Sabi. Tian Luo merasakan tatapan di mata mereka bertiga, dan tiba-tiba tampak malu, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Donasi otak Anda jika Anda tidak dapat menggunakannya, bisakah Anda mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Petik 2. Master Sekte Zhou memarahi Luo hari itu.